Ayah Bunda, tahukah kalian bahwa perkembangan sosial dan emosional bayi dimulai sejak dini? Di usia 4 bulan, bayi sudah mulai merespon lingkungan sekitarnya dengan lebih aktif. Namun, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai jika bayi mengalami kelainan dalam perkembangan sosial dan emosional. Sebelum itu, yuk kita ketahui perkembangan normal apa saja pada bayi 4 bulan. Yang pertama, mengenali wajah orang tua dan tersenyum secara sosial. Selanjutnya, merespon suara dan ekspresi wajah orang lain. Ketiga, mulai mengoceh dan mengeluarkan suara sebagai bentuk komunikasi. Dan yang terakhir, menunjukkan ketertarikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, bagaimana jika bayi tidak menunjukkan tanda-tanda ini? Ayah dan bunda perlu memberikan perhatian lebih jika bayi mengalami hal-hal seperti tidak tersenyum sama sekali ketika diajak berinteraksi, tidak menunjukkan ekspresi wajah yang beragam, tidak merespon suara atau kontak mata dengan orang tua, cenderung lebih sering rewel atau justru sangat pendiam. Ayah dan bunda tidak perlu khawatir jika bayi menunjukkan tanda-tanda keterlambatan. Jangan panik. Cobalah untuk sering ajak bicara dan tatap matanya saat berkomunikasi. Gunakan ekspresi wajah yang beragam saat berbicara dengan bayi. Ajak bayi bermain seperti ciluk ba atau mengajak tersenyum dengan berbagai cara. Dan pastikan bayi mendapat cukup rangsangan suara dan sentuhan dari orang-orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, kali ini saya akan melakukan pengukuran perkembangan sosial dan emosional pada bayi 4 bulan. Pengukuran ini dilakukan menggunakan Denver atau DDST, yaitu Denver Development Screening Test. DDST ini merupakan salah satu metode screening untuk melihat apakah ada kelainan pada perkembangan anak, khususnya pada anak usia 0 sampai 6 tahun. DDST ini dilakukan membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, DDST ini memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama ada motorik kasar, itu misalnya seperti kemampuan anak untuk mengangkat kepala, duduk, atau berjalan. Kemudian yang kedua ada motorik halus, ini kemampuan anak seperti menggenggam benda kecil atau menggambar bentuk sederhana. Kemudian ada aspek bahasa, yaitu seperti merespon suara, mengoceh, hingga berbicara dengan kalimat. Dan aspek yang terakhir yaitu sosial dan personal, seperti interaksi dengan orang lain, bermain, dan makan sendiri. Nah, siapa aja sih yang bisa melakukan DDST? DDST ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter anak atau psikolog, bidan menggunakan berbagai alat sederhana seperti balok, kertas, atau mainan anak. Setiap tugas atau tes ini diberikan sesuai dengan usia anak. Nah, bagaimana menyesuaikan usia anak dengan apa saja yang harus dites, yaitu menggunakan gambar ini, kemudian digaris vertikal sesuai dengan usianya. Untuk hasilnya itu ada normal, meragukan, dan keterlambatan. Nah, untuk normal ini berarti anak atau bayi bisa melakukan hal-hal atau apa saja yang ada di sebelah kiri pada garis vertikal atau balok-balok yang dilewati oleh garis vertikal. Kalau untuk meragukan itu jika pada satu sektor didapatkan 2 atau lebih keterlambatan, atau jika pada satu sektor atau lebih didapatkan 1 keterlambatan dan pada sektor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan pada garis vertikal. Nah, dinyatakan abnormal atau adanya keterlambatan jika ada 2 atau lebih keterlambatan pada satu sektor atau lebih. Nah, bisa juga hasilnya yaitu tak dapat dites itu apabila terjadi penolakan yang menyebabkan hasil tes menjadi abnormal atau meragukan.
DDST ini penting untuk dilakukan karena semakin dini masalah perkembangan terdeteksi, semakin cepat juga intervensi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu anak mencapai potensi terbaiknya. Jika hasil tes menunjukkan keterlambatan, ayah dan bunda tidak perlu khawatir, bisa melakukan hal-hal yang ada pada video awal atau konsultasi pada dokter anak atau psikologi untuk langkah selanjutnya. Yuk, kalau begitu kita lihat bagaimana DDST ini dilakukan. Kenalkan, nama aku Rizky, aku ibu dari Sanaya Kiran Cantika. Umur aku 28 tahun dan umur bayiku 4 bulan. Sanaya udah bisa ngerespon kalau misalkan kita ngajak dia main, kayak ngomong A, B, enggak, yang maksudnya A, I, O, E, O. Nah itu dia udah paham tuh, dia sedikit-sedikit udah mulai ngikutin, kayak mengeram, kita mengeram seperti singa. Nah itu dia udah mulai mau ngikutin. Tergantung moodnya, karena kalau dia lagi ngantuk atau dia emang lagi happy, nah kalau lagi ngantuk dia emang lebih suka cranky. Kalau misalkan dia lagi happy, dia mau aja dipegang sama siapa aja. Karena dia jarang ketemu ayahnya, ekspresi dia ke ayahnya berbeda dengan ke ibunya. Kalau misalkan ke ayahnya dia lebih mengeluarkan suara, dia lebih sering diajak ngobrol sama ayahnya, nah jadi dia lebih cerewet lah ya. Nah tapi kalau ke ibunya dia lebih sering ketawa, senyum, karena mungkin udah biasa sama ibunya. Karena itu emang tipikal yang gak pernah aku gendong, dan dia emang pernah lah, namanya bayi dia pasti punya rasa ingin nangis yang kita nggak tahu ya dia kenapa gitu. Nah karena dia nggak pernah aku gendong, jarang aku gendong, dia tidur sendiri, jadi aku gendong, aku tenangin, dia udah lumayan tenang sih. Karena Sanaya tipikal bayi yang suka nyanyi juga, dia suka diajak ngobrol juga. Jadi kalau dinyanyi itu respon dari dia seperti apa? Dia lebih ke ngantuk sih kalau kalau nyanyi. Terus kalau ngobrol dia responsif, dia suka diajak ngobrol. Nangis. Jadi mungkin kalau kita di sini tuh ngikutin moodnya dia ya. Dia nggak terlalu suka suara yang kencang-kencang. Dia kalau di suara kencang, bahkan aku pernah bersin aja dia udah nangis kejar-kejar banget. Jadi dia nggak bisa suara kencang. Kalau udah nangis gitu, cara nenanginnya digendong aja sampai tidur atau dibiarin atau gimana? Digendong, tapi dia jarang sih tidur. Tapi ya digendong aja, dia tenangin. Awal-awal kita banyak sih momen-momen yang kita nggak pernah lihat dia bisa kayak gini. Tapi yang kita speechless banget, dia pertama kali dia coba tengkurap sendiri, yang kita nggak tahu tiba-tiba dia bisa tengkurap sendiri. Terus dia udah mulai bisa ngemut tangannya, kayak gitu sih. Ngomong. Ikan. Lep. Aduh.
Hasilnya pada bayi Sanaya dinyatakan normal karena Sanaya bisa melakukan hal-hal yang ada pada balok-balok yang sudah dilewati oleh garis vertikal sesuai dengan usianya yaitu 4 bulan. Artinya, Sanaya tidak memiliki keterlambatan atau kelainan pada emosional dan sosial pada bayi 4 bulan.